Teman Pro2, saatnya kamu ikuti Pro2 Goes to Campus. Seratus 107 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro2, selamat pagi. Ketemu lagi bersama Ocha nih di program yang paling seru tentunya hanya di Pro2 Goes to Campus, teman terbaik kamu. Nah, hari ini teman Pro2, tepatnya pagi ini seperti biasa aku bakal ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang spesial banget ya, teman-teman mahasiswa dari universitas yang ada di Kota Tarakan. So, buat kamu yang ingin ikutin keseruan kita, berbagi cerita tentang pengalaman di kampus mereka yang mungkin bisa relate ataupun bisa menginspirasi kamu, jadi stay tune terus di sini selama 1 jam ke depan. Oh ya teman Pro2, mungkin kamu udah lihat ya narasumbernya ada siapa aja lewat media sosial kita di RRI Pro2 Tarakan. Tapi sebelum aku perkenalkan lagi ke kamu nih, aku mau kasih tahu dulu kalau siaran hari ini bisa kamu dengarkan lewat 107 FM, bisa juga lewat aplikasi RRI Digital, dan pastinya bisa kamu tonton lewat YouTube RRI Tarakan Official. So langsung aja teman Pro2, kita sapa tamu kita yang cantik-cantik hari ini. Ada di samping aku. Hai. Yeay. Sapa dulu teman Pro2 di depan. Hai. Ya, jadi teman Pro2, hari ini kita kedatangan teman-teman dari UKM RPI atau Riset dan Penalaran Ilmiah Universitas Borneo Tarakan. Yeay. Ya, hari ini ada ketiga orang yang cantik-cantik ini di samping aku teman Pro2. Aku sebutin dulu namanya satu persatu. Yang paling kiri aku nih ada Irena Zahwa Hairani. Hai. Nah, kemudian di tengah ada Selina Nur Aini, dan yang paling ujung tuh ada Suhermi Indrahayu. Oke teman Pro2, ketiga narasumber ini pokoknya bakal berbagi cerita bareng aku. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di sini. Oh ya teman-teman, karena aku baru perkenalkan nama kalian secara lengkap aja nih, cukup nama doang. Gimana kalau kalian perkenalkan diri lebih dalam lagi buat teman Pro2, jurusan dan semester kalian, sama panggilannya biar makin akrab. Oke. Halo Sobat Pro2, jadi perkenalkan nama aku Irena Zahwa Hairani, biasanya itu disapa dengan Kak Iren. Terus aku dari program studi agroteknologi dan sekarang sedang menempuh di semester 5. Halo. Oke, Iren, yang di tengah dong. Oke, halo teman-teman Pro2. Perkenalkan saya Selina Nur Aini dari jurusan akuntansi semester 5. Sudah sih, dengan panggilan Selin. Selin, kemudian Oke, perkenalkan aku Suhermi Indrahayu dari jurusan Ekonomi Pembangunan, biasa dipanggil Suhermi dari semester 5. Oke, jadi di sini ada Iren, ada Selin, dan ada Suhermi teman Pro2. Semuanya dari semester 5 ya. Keren betul banget. BTW dari jurusan kalian semua ini kan kalian dari UKM Riset dan Penalaran Ilmiah. Nah, aku tuh mikirnya pertama kali dengar UKM kalian tuh pasti, oh ini dari jurusan IPA nih pasti, atau sains nih pasti. Gak kebayang tiba-tiba ada ekonomi pembangunan, akuntansi. Aku pikir tuh kayak ya, itu, Kak? iya, aku pikir tuh kayak, ih, emang bisa ya kayak gitu. Boleh dijelaskan gak nih kenapa kalian tertarik dan memilih jurusan itu, padahal nantinya bakal masuk di UKM ini juga gitu. Oke, mungkin kalau dari saya ya Kak. Nah, dari saya kalau UKM ini kan dia ndak terfokus pada di jurusan Kak. Nah, jadi semua jurusan itu dia bisa masuk di UKM ini. Jadi ndak terpaku harus jurusan ini, itu ndak. Jadi umum aja ya, Iya, terbawa umum, untuk betul. umum. Oke. Tapi kalau misalnya pemilihan jurusan, kalian kenapa tertarik masuk di jurusan kalian masing-masing nih? Kalau pribadi aku sendiri sih sebenarnya jurusan yang aku masukin sekarang itu pilihan kedua. Oh, gitu. iya. Iya. Terus pilihan pertamanya itu di manajemen, cuman rezekinya di agroteknologi. Tapi di situ juga aku bersyukur banget karena kan kalau di jurusan aku tuh dia masih sejalan dengan UKM RPI gitu loh. Karena kan RPI itu kan di bagian riset gitu dan teknologi juga. Jadi menurut aku itu sih Kak. Oke. Nah, kalau Iren, kalau Selin gimana? Kalau saya sih kemarin sebenarnya itu disuruh awalnya, cuman disuruh. lama kelamaan kan kita enjoy lah, kita coba buat kita nikmatin gitu kan. Nah terus semakin berjalannya waktu juga kita
mulai mikir lah kan ke depannya, oh kita ini ke depannya mau jadi ini nih gitu. Akhirnya kamu memilih jurusan Akuntansi. akuntansi. Oke, kalau Suhermi sendiri gimana? Kalau saya dari ekonomi pembangunan itu awalnya penasaran karena ekonomi itu rupanya ada 3, ada akuntansi, manajemen, dan ekonomi pembangunan. Yang nggak familiar di telinga saya itu ekonomi pembangunan. Jadi Nah, kamu jadi saya memulai- terjun ke ekonomi pembangunan untuk merasakan seperti apa sih ekonomi pembangunan itu seperti itu. Kayaknya suka explore yang baru nih Iya, ya. Kalau aku sih takut. Tapi seru ya selama ini kalian kuliah sampai semester 5, jurusan aman aja ya. Aman aja sih, Kak. Aman aja. Alhamdulillahnya. Oke, kita lanjut nih pertanyaan untuk Selin dulu ya. Selin, untuk saat ini peran dan jabatan kamu di UKM RPI itu apa sih? Oke, kalau jabatan saya di UKM RPI ini saya sebagai ketua divisi hubungan masyarakat (Humas). Nah, seperti itu. Oke, kalau dalam proker kalian tugasnya sebagai apa aja tuh kalau humas? Humas dia sebagai stakeholder sebagai Apa yo? penghubungnya ke Teman-teman mitra yang luar mau, ya seperti itu. Oke, jadi kalau ada yang mau kerja sama, Ya, kolaborasi, kerjasama, ya, kalian yang hubungi bantu kami. ya. Oke. Nah, tanggung jawab utama kamu, misalnya dalam sebuah proker kamu nih, biasanya kamu ngapain aja tuh kalau lagi proker? Kemarin kami ada buat proker besar, proker humas dari proker humas yang tingkat nasional. Nah, jadi kami tuh kami juga kerjasama dengan UKM lain. Oke. Nah, jadi kami itu bekerja sama kan buat kolaborasi kegiatan ini. Nah, jadi kami sebagai penghubung untuk melakukan kerjasama ini agar terlaksananya. Nah, jadi kami bantu buat mencari investor, mencari info-info mengenai univ yang ingin daftar seperti itu. Nah, jadi kami sebagai penghubungnya seperti itu. Oke, boleh di-spill nggak tuh programnya apa sih yang kemarin kalian kerjain? Apa ya? Penasaran nih. Kegiatannya kemarin itu business plan Oke. competition. Nah, jadi tingkat nasional, Kak. Oh, wow. Ya. Dan itu seluruh kampus atau khusus Borneo aja? Seluruh universitas di Indonesia yang daftar. Wow. Alhamdulillah keren kemarin banget. tembus ada 6 provinsi, 6 atau 5 provinsi gitu yang daftar. Oke, terus kalian salah satunya nih. Ya, Wow. karena kan kami juga tuan rumah. Oh, Ya, really? tuan Jadi rumah. di Tarakan atau Yes, gimana? betul. Kegiatannya di Tarakan. Tarakan. Dan Oke. itu pertama kali. Pertama kali. Di UBT ya, di UBT kemarin. Wow, dan langsung kamu yang pegang Ya, gitu ya. betul. Keren kan, Kak? keren. Wow, kayak kemarin. Wow. Terus gimana tuh perasaan kamu waktu kedatangan 6 provinsi gitu, dari kampus-kampus 6 provinsi Ya, di Indonesia? jadi kan dia tuh ada 3 babak, Kak. Nah, pertama penyisihan, terus apa ya kemarinnya? Seleksi sama yang final. Nah, yang finalnya itu dia ditarakan, Kak. Oke. Nah, jadi dari kemarin ada kurang lebih 25 proposal yang masuk, yang daftar, terus diseleksi Iya. menjadi 20 terbaik. Nah, dari 20 ini yang konfirmasi kemarin ada sekitar 10. Nah, karena beberapa univ kemarin juga kendala kan, Kak. Kendala di proposal mereka mau ke kampus. Nah, jadi itu mereka batalkan. Jadi cuman ada cuman berapa gitu kan 10 Iya. 10 proposal. Jadi kemarin ada dari Pajajaran gitu, dari Universitas Tidar yang datang. Seperti itu. Oke, keren banget. Jadi itu acaranya kemarin salah satu yang terbesar yang pernah Ya. kamu kerjakan ya Yap. di UKM RPI. RPI. Wah, keren banget. Oke, sekarang kita geser ke Suhermi kali ya. Karena tadi udah tanya-tanya sama Selin, sekarang ke Suhermi. Nah, spesialisasinya Suhermi sendiri di UKM RPI ada nggak nih? Boleh di-sharing ke teman-teman misalnya minat riset kamu atau gimana gitu? Pengalaman Oke. kepanitiaan kamu. Kalau spesialisasi itu di debat. Karena saya anak debat juga, jadi di UKM RPI itu saya ngambilnya divisi debat dan KTI. Oke. Nah, kebetulan juga itu ada proker, 2 proker yang saya pegang. Yang kemarin itu ada mentoring debat dan presentasi, dan juga itu ada workshop penulisan esai yang dibimbing langsung sama mentor-mentor yang hebat di bidangnya. Seperti itu. Wow, jadi pernah ikut kegiatan apa aja nih selain atau pernah membawa kegiatan debat ini di perlombaan apa aja?
Kalau debat sering di Universitas Borneo Tarakan itu sendiri, dan kemarin saya sama ketum saya Nur Aini itu ikut di Verde, itu Universitas Yogyakarta kemarin. Oh, jadi ke Jogja tuh. Enggak, masih seleksi di Tarakan dulu. Oke, kalau gimana nih kelanjutannya? Upgrade-nya gimana? Update-nya? Masih dalam proses penilaian seperti itu. Oke, semoga lolos ya. Semoga lolos. Tapi emang udah sering melatih debat-debat gitu. Jangan-jangan kamu kalau berantem sama pacar pasti menang ya? Atau debat sama teman-teman kayaknya nggak bisa kalah nih? Harus. Harus sih, tapi harus ada risetnya juga Iya, ya. betul. Aku baru tahu ternyata RPI juga debat gitu. Aku pikir cuma riset-riset ilmiah dan lain sebagainya, tapi bisa nyangkut juga ya ke debat. Boleh dijelasin nggak sih kayak kenapa bisa nyangkut kegiatan debat itu di RPI gitu? Karena kalau debat itu kan kita bicaranya berdasarkan analisis data, dan juga pada saat kita debat itu bahan-bahan yang kita bawa itu merupakan kayak jurnal-jurnal. Jadi debat dan KT itu bersandingan seperti itu. Oke, jadi sebenarnya kalau debat tuh nggak asal nyerocos aja ya, nggak asal yeping aja ya, tapi ternyata harus ada dasarnya, ada risetnya. Kalian kira-kira berapa lama tuh misalnya mau debat, risetnya harus berapa lama? Paling minimal itu 2 minggu. 2 minggu, Iya, 2 minggu sebelum hari lomba. Tapi pernah juga H-3 karena itu dadakan dapatnya. Serius? Iya, Oh alhamdulillahnya my God. bisa aja sih. Bisa aja ya, wah keren banget. Berarti harus dihafal semua dong materi riset itu atau boleh dibawa atau gimana? Kalau debat itu lebih ke logic dan juga public speakingnya, seperti itu. Kita tetap bawa bahan, cuman pada saat penyampaian itu harus logic dan public speaking. Oke, jadi kamu yang kayak udah yang kamu baca nih, kamu yang nyambung-nyambungin gitu ya. Iya, Kamu betul. kalau lagi di otak nih baru dikeluarin. Ah, keren banget. Nah, kalau pengalaman panitia, pernah ikut pengalaman panitia di bidang lain? Pernah saya kemarin tuh ikut di RPI ngambil koordinator acara. Saya lebih suka di acara, nge-handle lebih. acara gitu. Keren ya, bisa ngatur acara, bisa juga debat. Alhamdulillah. Terus kamu kuliah di ekonomi pembangunan lagi. Wow, luar biasa. Kamu kayaknya sering ranking 1 ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Nah, gimana pengalaman kamu nih bisa membantu memberikan perspektif ataupun kerja kamu selama pelaksanaan program kerja di RPI? RPI ini kan sebagai wadah bagi mahasiswa. Nah, mereka itu bisa mengambil role model dari orang-orang yang di dalam RPI, bilang, oh orang di dalam RPI ini hebat. Oleh karena itu kami ingin menjadikan kami dulu role model mereka sehingga mereka tuh mau berjoin sama kami di RPI seperti itu. Iya, itu logik banget sih, benar. Kita harus jadi contoh dulu, jangan asal kayak ayo ikut-ikutan tapi nggak nyontohin yang baiknya ya, gimana orang mau tertarik, benar. Dan kalian udah buka rekrutmen atau gimana? Sudah open rekrutmen. Oh iya, kemarin. Iya, sampai di ini lagi mau diperpanjang. Sekarang mau diperpanjang. Aslinya hari ini gitu, tapi diperpanjang lagi untuk Oke, wawancaranya. ya aku mau daftar boleh? Nggak boleh ya, harus yang kuliah di UBT dong. Aduh, Syarat IT kan umum nggak sih. apa-apa. syarat utamanya itu sebenarnya harus kuliah di UBT. Ini ujuk-ujuk mau daftar gimana sih? Kalau Iren sendiri gimana nih? Kamu melihat kamu sebagai apa tadi? Sekretaris umum di RPI ya. Iya, betul. Kalau boleh tahu kegiatan kamu di RPI itu seperti apa aja sih? Oke, kalau kita tahu sendiri kan sekretaris itu kan bagiannya penulisan gitu ya. Tapi sebelum saya jadi sekretaris itu di tahun periode kemarin itu saya sudah ikut juga RPI. Gitu. Terus di RPI kemarin itu saya kegiatan ikut panitianya itu kayak di bagian seminar riset tuh kami 2 kali dan tuh pesertanya hampir 300 orang. Itu benar-benar karena kami tuh awalnya juga nggak nyangka buka pendaftaran itu cuma sampai berapa, ternyata banyak masih Banyak mau yang Kak. mau Iya. ikut ya. Karena emang pematerinya itu kan dari mentor-mentor hebat gitu kan. Kalau nggak salah kemarin tuh Pak Ghazali Salim itu sebagai first author pertama Sinta di UBT. Jadi makanya kita pas buat seminar itu banyak banget yang daftar. Terus habis itu seminar yang kedua itu tentang inovasi teknologi gitu. Karena kan riset dan pelaranan, jadi kita juga melakukan penelitian dan situ di seminar itu kita nunjukin nih inovasi apa sih yang sudah dibuat mahasiswa ataupun dari pemuda-pemuda Kaltara gitu. Terus di tahun ini ya kegiatan kami itu ya kalau saya sendiri menghandle gitu kegiatannya dari divisi lain gitu. Terus juga sama kegiatan
kegiatan training debat, tapi tahun kemarin juga training debat itu kan ada kelas-kelasnya gitu ya. Iya. Itu saya juga sebagai panitia di situ. Nah, cuman kalau misalnya di tahun ini tuh kegiatan aku di UKM RPI ini lebih ke ikut karya tulis ilmiah Oke. gitu. Jadi kan di RPI selain debat, kita juga dilatih gimana caranya kita menuangkan ide gitu dalam bentuk karya tulis. Jadi aku lebih minatnya di situ. Oke. Terus melatih kita nulis gitu kan. Karena aku di fakultasku sendiri itu biasa diajak sama dosen untuk ikut penelitiannya mereka gitu, ikut PKM gitu, terus nyusun juga publikasi jurnal kayak gitu. Jadi aku minatnya lebih ke situ sih untuk saat ini. Oke, untuk saat ini fokus ke KTI ya, Iya, karya tulis betul. ilmiah. Tapi kalau aku dengar cerita kamu nih, kayaknya kamu sudah berapa tahun di RPI? 2 tahun, 2 2 periode. tahun, 2 Iya. periode. Apa yang bikin kamu pengen ikutan lagi tuh setelah 1 periode? Pengen ikutan lagi, gitu. Iya, pertanyaan cukup menarik ya. Iya. Lebih ke kayak aku tuh pengen belajar lagi gitu loh. Ngerasa kurang aja kemana 1 periode gitu kan. Terus aku pengen karena dipercayakan untuk jadi sekretaris, akhirnya aku mencoba gitu. Kayak awalnya takut-takut juga ya gitu jadi sekretaris. Ternyata ayo sudah dicoba aja dulu kan. Kesempatan kan gak datang 2 kali ya kalau kita Betul. nggak ini ya. Ya gitu sih dari aku Kak. Jadi akhirnya pengen ikutan Iya, lagi ya. sambil mengasah-ngasah lagi gitu Ih, minatnya. keren banget. Mungkin ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang mau ikut RPI. Iya. Kemudian masih ada yang bimbang nih mau lanjut tahun depan atau gimana? Nih, Jangan lihat, ragu-ragu. ya. Jangan ragu-ragu. Jangan Kak ragu, Ri. jangan bimbang. Betul, betul itu. Jangan ragu, jangan Kata hari bimbang. Kak Iren aja mau ikutan lagi. Gak cukup 1 tahun emang ya? Iya, sebenarnya tergantung masing-masing lagi ya. Karena aku yang tertarik jadi Seru di RPI ya. ya. Jadi gitu, pengen ikut ikutan lagi. Mm-mm. Oke. Nah, kalau kamu sendiri nih, yang kamu pernah ngalamin tantangan unik nggak sebagai mahasiswa UBT nih dalam melaksanakan proker kamu juga di KTI, di mana RPI gitu, dan melaksanakan beberapa kegiatan kamu seperti nulis KTI dan lain sebagainya. Pernah ada kendala dan tantangan tersendiri nggak? Kalau kendala tantangan pastinya ada ya dalam kita menjalani proses itu. Dan kalau misalnya di karya tulis sendiri tuh awalnya aku belum terbiasa sama ngeriset gitu. Kita harus baca ya, baca jurnal gitu. Terus Iya. kita cari referensinya gitu kan. Terus sama kita gimana cara menganalisis suatu masalah gitu kan dari karya tulis sendiri. Jadi itu termasuk tantangan aku sih. Terus kalau dari kegiatan sih alhamdulillah nggak ada. Nggak ada. Karena benar-benar dari anggota sendiri tuh kerja sama semua gitu. Jadi aman aja biasanya. Aman aja Iya. ya. Apalagi sebagai salah satu orang yang punya jabatan di RPI ini nggak ganggu sama sekali mata kuliah kamu dan lain sebagainya, malah nambah ilmu nggak sih? Iya, betul. Karena kan nanti di semester depannya lagi atau satu lagi ini bakal ada skripsi Iya, ya teman-teman. Jadi kalau Pusing-pusing betul. nanti. Jadi kalau sudah belajar dari UKM RPI ini gimana nulis karya tulis ilmiah, pastinya bakal lebih terbantu lagi. Iya, Iya betul, sih, benar. betul. Itu ya aku tangkap banget. Nah, kalau secara personal, apa sih salah satu goal terbesar kamu yang pengen banget kamu capai nih dalam RPI ini sebelum kamu lulus? Kalau untuk goalnya sendiri itu aku pengen RP ini semakin berkembang, terutama dalam mengembangkan potensi-potensi mahasiswa yang di bidangnya kayak tadi debat, terus karya tulis gitu, terus gimana UKM RPI itu bisa mengajak mahasiswa-mahasiswa yuk kita ikut RPI gitu loh. Karena di RPI itu kan kita belajar banyak banget ya, selain kita itu katanya orang-orang kayak memperbanyak relasi gitu, tapi kalau kita punya minat di debat dan juga karya tulis tuh ketika kita sudah masuk di UKM RPI ini sebagai wadahnya itu bakal bisa mengembangkan potensi gitu. Jadi aku pengen UKM RPI ini kedepannya tuh semakin banyak peminatnya gitu, karena Wih. RPI sendiri kan juga habis vakum ya. Oh Jadi- iya, berapa lama? Saya kurang tahu ya berapa lama, cuman baru pas kemarin itu dibuka gitu. Oh, iya, setelah baru berapa aktif lama lagi vakum, baru kembali. aktif Comeback lagi. kembali ya. Iya. Album keberapa? Aduh, Aduh, belum keberapa ya. berapa ya? Gitu. Lanjut. Gitu sih Kak. Itu aja. Iya. Kalau secara kamu personal kayak yang pengen kamu capai untuk diri kamu sendiri sama di RPI apa? Kalau secara personalnya aku pengen ini sih lebih banyak lagi menerbitkan jurnal gitu, ikut lebih banyak apa ya bahasanya kolaborasi sama dosen-dosen kayak Iya. gitu tuh. Terus kedepannya kan aku juga pengen ini ya, insya Allah kalau rezekinya lanjut S2 gitu. Jadi aku punya goals itu dari RP sendiri, aku pengen
mempublikasikan jurnal kayak gitu. Wow, ingin nama kamu nih ada nih Iya, di dalam jurnal-jurnal yang nantinya dipakai sama teman-teman atau adik-adik kamu Iya. untuk menulis skripsi mungkin. Jadi referensi Iya, kan, betul, jadi referensi. Jadi nama kamu tuh lekang tuh di dalam skripsinya orang-orang ini. Asik. Keren banget, keren. Nah, kalau balik lagi nih ke RPI kalian itu di UKM kalian, apa sih visi dan misi utama UKM Riset dan Penalaran Ilmiah di kampus kalian nih? Visi misinya apa? Kalau visi dari UKM RPI sendiri itu dia sebagai penggerak mahasiswa terutama dalam mencapai tridharma perguruan tinggi. Terus kalau untuk misinya sendiri itu menciptakan anggota-anggota khususnya dari RPI itu yang inovatif, kreatif dan juga punya apa ya? Bahasanya punya Punya apa? Punya duit. bukan, punya kreativitas yang lebih tinggi. Punya kreativitas yang lebih Gitu, tinggi. iya. Oke, tahan dulu sampai situ aja visinya ya. Nanti misinya setelah break yang satu ini ya teman Pro2. Buat kamu yang penasaran kira-kira misi dari UKM Riset dan Penalaran Ilmiah di Universitas Borneo Tarakan, jangan kemana-mana, stay tune terus hanya di Pro2 Goes to Campus. 92,1 Pro2 film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elo-elo buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Ini baru enak. Bentar mi. Daerah Pekanan dan Yordania. Ngapain sih, Pi? Ganggu aja. Lepaskan tenang. Masuk. Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, papi, aku baru aja diinterview di Pro2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi itu banyak. Ini baru enak. Aku di Pro2. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi platform.
Indi Konten. RRI punya kita. Teman Pro2, saatnya kamu ikuti Pro2 Goes to Campus. Seratus 107 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro2 kembali lagi bersama Oce di Pro2 Goes to Campus, teman terbaik kamu. Dan pastinya masih ditemenin sama narasumber kita hari ini dari teman-teman RPI UBT Tarakan. Dan tadi sampai mana ya pertanyaan kita, sampai visi dan misi ya dari UKM Riset dan Penalaran Ilmiah di Universitas Borneo Tarakan. Tapi sebelum dilanjutkan teman Pro2, aku mau ingetin siaran hari ini nggak cuma bisa kamu dengarkan di 107 FM, bisa juga kamu dengarkan lewat aplikasi RRI Digital, dan pastinya bisa juga kamu nonton lewat YouTube RRI Tarakan Official. Oke, lanjut aja langsung kita lanjut ngobrol sama teman-teman dari UKM Riset dan Penalaran Ilmiah di Universitas Borneo Tarakan yuk. Oke teman-teman, tadi udah visinya ya. Tapi harus dipotong sebelum break. Jadi lanjut lagi nih, sekarang misi utamanya kalian UKM Riset dan Penalaran Ilmiah di Universitas Borneo Tarakan. Misinya apa guys? Kalau sebenarnya misi tadi sudah saya sebutkan tadi di awal. Itu visinya kita cuma punya satu, terus misinya itu kita menciptakan anggota-anggota atau mahasiswa yang tergabung di dalamnya itu sebagai mahasiswa yang punya daya saing yang tinggi, inovatif dan juga kreatif gitu. Jadi intinya kita harus membuat nih memunculkan lagi teman-teman yang pengen menguji kreativitasnya mereka, penalarannya mereka. Pokoknya diuji lah di sini guys, kalian semua aja kemampuan ilmiah kalian seperti teman-teman yang ada di sini. Oke, kalau menurut kalian nih visi misinya masih udah berjalan seberapa persen nih? Sebut angka aja, gak usah dijelasin terlalu panjang. Kalau dari visinya sendiri dan program-program yang UKM RPI sudah laksanakan itu menurut saya 70%. Oke, 70%. Cukup ya. sampai di situ saja ya. Sisanya nanti ditunggu aja teman-teman, gebrakan-gebrakan baru dari teman-teman RPI ini. Oke, tadi kan aku sudah disinggung ya soal kalian itu baru aja ngelaksanakan rekrutmen. Rekrutmen teman-teman yang pengen masuk ke UKM RPI ini. Nah, gimana tuh struktur keanggotaan dan mekanisme perekrutan anggota baru di UKM RPI itu sendiri? Oke, jadi kalau perekrutan ini dia pertama pendaftaran pastinya. Setelah pendaftaran mengisi formulir. Nah, selanjutnya ada sesi wawancara. Nah, terus setelah wawancara nanti ada lobby lagi bersama SC dan juga PJ untuk mereka ini cocoknya disimpan di divisi mana sesuai dengan kemampuan mereka di mana. Oke. Nah, kalau kemarin tuh sudah selesai semua atau masih ada nih? Masih ada. Tinggal tahap apa aja lagi? Ini kan karena diperpanjang kan, jadi masih butuh waktu buat diseleksi lagi. Sebelum masuk wawancara. Sebelum wawancara ya, masih seleksi berkas dan lain-lainnya. Jadi udah ditutup nih pendaftarannya. Belum. Oh, masih perpanjang kan? Masih bisa. Iya, bisa. Oh, mungkin boleh dipromosi ya, buat yang teman-teman yang berminat mungkin join RPI. Bisa join di RPI, UKM RPI kita. Iya. Terus syarat utamanya nih apa nih sebenarnya? Mahasiswa Universitas Borneo Tarakan. Nggak harus punya KTI dulu kan 1, 2 atau belum sama sekali nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau ada esai pernah mengikuti esai lomba esai seperti itu boleh. Poin plusnya itu. Esai beasiswa juga itu boleh. Jadi yang penting punya karya tulis apapun itu boleh ditambahin. Tapi itu jadi nilai plus aja ya, bukan kewajiban. Nggak wajib banget. Oke. Jadi yang masih mau belajar nih, boleh banget, terbuka banget mau ikutin RPI. Asik. Promosi tuh. Masuk. Mau diperpanjang kan? Iya, mau diperpanjang. Oke, kalau kalian sendiri nih selama ikut di UKM RPI, dampak yang kalian pengenin nih yang bisa
terlaksana lah dari UKM RPI terhadap riset atau penelitian ilmiah di kalangan mahasiswa itu gimana sih dampak nyatanya yang pengen kalian capai gitu buat teman-teman lainnya? Kalau dampak nyatanya tuh RPI ini bisa sebagai wadah bagi mahasiswa untuk menyalurkan bakatnya, karena kan kita tahu mahasiswa ini pasti banyak minatnya juga, tapi kurang ruang untuk diapresiasi dan juga belajarnya. Jadi UKM RPI ini hadir untuk menjawab tantangan tersebut seperti itu. Asik. Jadi buat yang pengen menjadikan RPI ini sebagai wadah untuk kalian berkreasi, entah itu dalam riset, debat, ada juga tadi ya, boleh ikutan teman Pro 2. Nah, kalau misalnya nih seperti yang aku tanya tadi, teman Pro 2 yang belum pernah riset, apa yang akan mereka dapatkan secara tidak langsung maupun secara langsung kalau misalnya mereka ikutan di UKM RPI ini? Kalau misalnya buat teman-teman nih belum punya belum pernah riset tapi tertarik nih minat. Nah, di UKM RPI itu bakal jadi ruang yang bagus banget buat kalian belajar dan bertumbuh di bidang yang kalian minati tadi. Misalnya debat, kalian nanti bisa ikut training debat di dalamnya. Terus kalau karya tulis ilmiah juga dibimbing langsung sama yang sudah berpengalaman. Dan kebetulan kami kalau misalnya karya tulis ilmiah itu biasanya sering dibimbing sama Pak Firdaus, karena beliau sering ikut ini P2MW kayak PKM gitu, program kreativitas mahasiswa itu kan kayak butuh penulisan proposal dan segala macam juga. Jadi gak usah takut buat teman-teman yang belum punya sama sekali ini pengalaman debat tapi pengen nih gimana sih biar bisa ikut debat, cara ngomong yang baik itu gimana, terus gimana sih menuangkan ide-ide lewat karya tulis tuh, kalian bisa join banget di RPI karena kalian bakal belajar dan dibimbing banget supaya kalian tuh bisa gitu. Oke, nggak ujuk-ujuk langsung disuruh ikut lomba ya, pasti Ya, diajarin. pasti dulu dong. Iya, karena kalau ikutan nggak tahu ilmunya juga gimana ya guys. Jadi alhamdulillah kalau masuk di situ bakalan dibimbing dulu dan pembimbingnya juga orang-orang yang keren nih, banyak kegiatan-kegiatan yang nyangkut sama RPI itu sendiri. Oke. Nah, tapi kalian nih selama pernah ngelakuin riset secara pribadi atau kelompok tuh ada yang pernah bisa dipakai untuk daily life gitu, atau bisa di apa ya sebutannya bisa dipakai untuk di daily life lah pokoknya, bisa kayak diaplikasikan di daily life. Itu dia. Kalau dari karya tulis sendiri itu nggak langsung ke daily life ya, lebih ke daily life-nya anak mahasiswa gitu kan, karena dia di situ menuangkan ide kritisnya gitu loh. Terus juga tapi juga nanti bakal banyak manfaat juga ketika keluar nanti kan, ada misalnya kita menganalisis suatu permasalahan atau potensi apa sih yang perlu dikembangkan gitu loh. Nah, terus juga kalau dari debat sendiri mungkin Kak Suhermi bisa ya? Kalau debat itu sendiri kan kita ngelatih public speaking ya, karena kehidupan ini kan nggak akan ada habisnya, tapi selalu bersentuhan dengan public speaking. Jadi itu sih Kak, public jadi itu speaking membantu banget untuk kegiatan sehari-hari kalian, ya bisa diaplikasikan di hal-hal sehari-hari, misalnya ngobrol sama orang baru, nambah relasi dan lain sebagainya ya. Oke. Nah, kalau dari jurusan kalian ini sebenarnya aku juga agak bingung sih sebenarnya relevansinya sama UKM RPI ini apa. Mungkin bisa dijelaskan kalian terkait sama jurusan kalian masing-masing, relevansinya sama UKM riset dan penelitian ilmiah tuh di bagian apanya aja sih? Kalau dari ekonomi pembangunan itu sendiri kan kita biasanya menganalisis kebijakan pemerintah bagaimana terkait dengan kemiskinan, pengangguran dan sebagainya. Nah, dengan adanya UKM RPI ini kita bisa dari lewat karya tulis, kita bisa menganalisis nih daerah-daerah mana aja yang kemiskinannya tuh sangat rentan dan perlu dibantu. Jadi kita bisa dari karya tulis itu kita bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah bagaimana pada akhirnya pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan yang tepat sasaran seperti itu. Iya. Menyangkut ya, ada risetnya, dilihat secara data yang mana yang harus dibantu dari itu segi ekonomi pembangunan. Kalau dari kamu gimana? Sama Kak, Selin. karena kan dia kan juga menganalisis kan, karena akuntansi juga kita nih menghitung anggaran pemerintah. Terus apalagi efisiensi ini kan kita harus
banyak-banyak kami menghitung Kak. Banyak-banyak kami melihat data-data juga ke Iya, jurnal-jurnal iya. kan. Jadi masuk juga iya, tuh masuk ya. juga, masuk banget malah Kak. Oke, jadi terbantu nggak nih selama kamu berkuliah untuk mengerjakan tugas-tugas mata kuliah? Setelah ikut RPI makin terbantu nggak? Terbantu banget sih Kak. Oke, jadi Apalagi lancar kan, ya? Iya betul, apalagi kalau misalnya kami ada tugas buat kayak cari ini nih, perusahaan ini nih. Nah kan saya kan sebagai humas kan. Iya, Kak. Nah, iya, betul. Jadi alhamdulillahnya adalah kayak jalan ke sini lah, mau ke sini ada ke sini juga ada gitu Kak. Oke, jadi koneksinya lebih banyak Ya, nih betul, ya. betul. Untuk setelah di RPI ternyata koneksi untuk mengerjakan MK-nya jadi lebih Ya, gampang. betul, Oke, alhamdulillah. kalau dari kamu gimana? Kalau dari aku sendiri, karena aku kan di jurusan agroteknologi. Agroteknologi itu kan bidangnya pertanian gitu ya. Jadi gimana kita tuh membuat inovasi, juga meriset kira-kira teknologi yang sifatnya itu bagus untuk pertanian kedepannya itu gimana sih, sifat pertanian berkelanjutan gitu. Karena ini kan kita semakin tahun tuh semakin bertambah penduduknya, dan justru pertanian itu nggak bisa pakai sistem yang konvensional, yang manual. Itu udah nggak bisa karena berbanding jauh banget dari tingkat penduduk, terus bagaimana kita meningkatkan produksi hasil gitu loh. Jadi dari UKM RPI sendiri belajar gimana juga kita menganalisis, kemudian juga bisa nggak sih kita menciptakan inovasi terbaru gitu, khususnya di bidang aku tadi. Wow, Gitu. jadi itu sebenarnya kalau yang kalian sebutin tadi sudah pernah kalian tulis kah atau kalian angkat jadi riset atau gimana? Kalau aku sendiri sudah pernah sih. Sudah pernah ya? Sekali. Satu kali. Terus pernah juga ikut program kreativitas mahasiswa, dan itu alhamdulillah lolos di pendanaan walaupun nggak sampai P2MOE gitu. Wow, jadi ternyata pernah kalian angkat juga nih Iya. lewat RPI ya, betul. yang nyangkut sama mata kuliah kalian, nyangkut sama jurusan kalian. Oke, nah buat kalian bertiga nih, riset dan penelitian ilmiah itu kan sebenarnya kalau kedengarannya serius banget ya. Mungkin ada yang takut gitu baru dengan namanya udah minder duluan. Iya, kayak berat banget iya, ya. kayak berat banget, topik yang berat. Ini gimana kalian bikinnya jadi relate dan fun buat kita nih Gen Z, mungkin Gen yang lain-lain juga gimana? Kalau misalnya dibilang berat sih kayaknya mungkin dari Emang. topiknya emang berat ya, berat banget. Emang kedengaran berat kayak, bahas sih. apa sih Kak, riset kayak gitu, Iya, ngapain iya, sih iya, riset iya. gitu kan. Tapi sebenarnya enggak loh guys, karena kalau misalnya kalian juga ngerti gimana cara kalian punya cara sendiri misalnya untuk ngelakuin riset, itu pasti bakal kebantu banget gitu loh. Jadi enggak yang berat-berat banget tuh enggak, apalagi yang kalau emang masuk di RPI itu sudah dari minatnya, pasti dia bakal enjoy aja gitu loh. Have fun Kalau aja iya, ya. walaupun Oke. berat banget mungkin ya, bakal enjoy. Intinya kalian tetap bisa tersenyum nih teman Ya, gue, betul. tetap happy, Tidak tetap ada berat bersinar beban. wajahnya. Jadi jangan takut untuk ikutan ya, meskipun kedengarannya itu berat banget riset dan penelitian ilmiah. Oke teman Pro2, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi bareng mereka, masih banyak cerita lainnya juga. Jangan kemana-mana, stay tune terus saja di Pro2 Ghost to Campus. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi.
Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik, dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan, serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Teman Pro2, saatnya kamu ikuti Pro2 Goes to Campus. Seru sih FM, teman terbaik kamu, teman Pro2, kembali lagi bersama Ocha, masih di Pro2 Goes to Campus, teman terbaik kamu. Dan masih ditemenin sama Selin, Suhermi, dan Iren, teman Pro2 ini di samping aku dari teman-teman RPI UBT ya. Tadi kita udah bahas tentang gimana caranya sih biar fun gitu sama teman-teman Gen Z atau teman-teman seangkatan mereka, biar bisa semangat ikut RPI, jangan takut sama namanya doang ya. Tapi ternyata lihat mereka di sini aja masih have fun ya, teman Pro2, masih berseri-seri kok wajahnya meskipun ikut hal UKM yang lumayan berat ya sebenarnya topiknya ini, tapi masih bisa have fun kok sebagai mahasiswa pada umumnya ya teman Pro2, jangan takut. Oke, kita lanjut ke pembahasan kita yang lebih seru lagi. Mungkin selama kalian menulis esai atau KTI, struggle terbesar yang kalian rasain tuh ada nggak? Pernah nggak? Atau ngerasa nge-stuck gitu? Pernah nggak? Pernah sih Kak. Dalam nentuin biasanya tuh gagasan dari ide kita sendiri itu biasanya aku struggle-nya di situ sih, nentuin ide gitu kan. Kalau nentuin idenya ya, kayak yang mana nih yang mau diangkat, sesuai dengan tema gitu kan. Masalah apa nih yang mau dicari? Masalah Nyari-nyari kok masalah dicari-cari. lagi. Iya, Kalau dicari. Iya betul, itu sih Iya, Kak. jadi itu ya, lebih ke penuangkan idenya dari masalah yang kalian dapatkan dari kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, kalau misalnya ini kan sekarang nih sosmed lagi rame banget, di mana-mana orang bisa ngetik apapun yang mereka mau di komentar. Bahkan debat di X tuh sampai viral kemana-mana. Sering banget kan sampai viral kemana-mana. Nah, misalnya aku mau tanya dari Suhermi sendiri nih, kamu ngerasa nggak ada bedanya skill debat RPI dengan debat sosmed yang sering kamu lihat, atau kayaknya sama-sama aja gitu? Pastinya beda ya kalau misal perang argumentasi di media sosial itu kan gak ada landasannya ya. Iya, Biasanya asal nyerocos aja gitu. Landasan dari pengalaman pribadi. Iya, betul. Iya. Kalau di RPI Kalau di gimana? RPI kan kita benar-benar memahami ini isunya apa, terus nanti kita menentuin arah kebijakannya kemana, terus kita kasih solusi dari permasalahan itu seperti apa, terstruktur dia kalau misalnya di RPI. Tapi kalau misal debat di sosmed itu kan kadang nggak terstruktur, belum tentu juga berita yang dikomentari ini adalah berita yang benar-benar adanya. Oke, jadi itu bedanya ya. Iya. Tapi kira-kira ini bisa diaplikasikan nggak sih dari belajar debat di RPI, nanti misalnya debat di sosmed nih jadi gitu nggak? Bisa sih, bisa. Bisa ya, tapi pokoknya tetap hati-hati lah dalam tetap menyaring sosmed. informasi yang benar dan benar. Oke, tapi seru ya sebenarnya debat itu. Kalau kalian sendiri pernah coba nggak debat atau pernah tertarik nggak ikutin Suhermi? Belum sih, belum Enggak ya. Karena kalau debat kayaknya terlalu berat juga. Terlalu berat ya. Aku kalau debat nangis sih. Betul. Iya kan? Belum kita ngomong tebelit. Iya, betul.
Jadi sebenarnya kalau debat itu ilmu yang sangat-sangat luar biasa Iya, sekali betul, sih betul. sebenarnya. Oke. Nah, kalau misalnya di workshop ini kan banyak tuh teman-teman yang menyumbangkan karya tulis mereka seperti esai dan karya tulis ilmiah lainnya. Nanti kalian ada rencana nggak untuk publikasiin atau ngumpulin esai-esai terbaik di setiap workshop kalian terus dijadiin apa gitu, buku kah atau gimana? Tentunya ada sih Kak. Tujuan kami buka workshop itu kan kalau misalnya teman-teman nanti itu setelah dia belajar dalam workshop itu kan gimana nulis gitu kan, terus sudah dibimbing dari awal sampai akhir gitu, tentunya kami ada niat untuk tetap mempublikasikan karya-karya mereka dengan tetap menuliskan nama mereka gitu loh. Jadi sebagai bentuk apresiasi juga gitu kan, kalau UKMRP ternyata udah pernah publikasi gitu sih. Itu aja Kak. Dan sebenarnya itu juga jadi bukti kalian kalau sebenarnya di UKM ini juga bisa berhasil nih bikin karya tulis ilmiah dan lain-lain. Itu kayak nyaringnya gimana tuh kalian kalau misalnya ada yang ngasih nih, ini hasil esai aku bisa nggak dipublikasiin gitu, kalian bantunya gimana? Kalau kemarin itu sih kami nyarinya itu langsung dari mentornya gitu loh. Jadi mentornya yang nentuin kira-kira ini sudah penyusunannya gimana, udah bagus atau sudah bagus belum, ide-ide di dalamnya terstruktur atau enggak kayak gitu. Jadi tentuin dari sananya gitu. Jadi ada standar dari pembimbing masing-masing ya, dosen-dosennya misalnya, oh ini bagus banget nih pembahasannya, dia publikasiin, kemudian namanya teman-teman juga bakalan ada pastinya. Oke. Nah, kalau misalnya kalian ada rencana nggak nih, mungkin bisa di-spill ke depannya kalian ada rencana apa nih di RPI itu sendiri? Ada workshop kah atau ada kegiatan lainnya? Kalau untuk kegiatan selanjutnya sih kami ada. Jadi nanti kami bakal buka workshop PKM, tapi untuk kepengurusan selanjutnya. Cuman dalam strateginya sudah kami bentuk gitu. Jadi tinggal nanti kepengurusan selanjutnya itu tinggal melaksanakan sama menghandle aja gitu. Jadi kalau di workshop dilaksanakan aja. Kalau di workshop PKM itu nanti kita diajarin, mereka kan ngumpulin dulu nih draft proposal untuk PKM gitu kan. PKM itu kan banyak ya bagian-bagiannya yang minatnya di riset kah atau di bagian sosial. Nanti mereka dimasukkan gitu draftnya, terus nanti melakukan pembimbingan langsung dari mentor-mentornya gitu kan. Terus setelah selesai bimbingan tuh nanti feedback yang mereka dapatkan apa. Terus nanti mereka revisi lagi, setelah itu nanti ketika tahun depan itu bakal dimasukkan proposal dari UBT nih untuk daftar PKM gitu. Karena PKM kalau dari kata Pak Firdaus sendiri tuh UBT itu sebenarnya dapat kuotanya banyak. Cuman setiap yang daftar itu enggak sama, misalnya kuotanya ada 50 tapi yang daftar itu cuman 20. Jadi sayang banget kalau kesempatan kuotanya. Peluangnya itu kan banyak, harusnya yang bisa di-push gitu loh, harusnya banyak. Jadi dimulai emang dari sekarang persiapannya. Persiapannya emang kalian lagi kejar itu sebelum tahun depan. Jadi itu sekarang yang jadi fokus utama kalian di UKM RPI itu sendiri. Nanti kemudian karena kalian sudah main-main nih ya di Pro2 Ghost to Campus, mungkin gimana pendapat kalian? Pendapat kalian, kasih komentar dong untuk program ini satu persatu mungkin. Mungkin untuk program ini tuh sangat bermanfaat ya bagi branding UKM itu sendiri ataupun jurusan lain apapun itu, karena melalui RRI ini nih mereka bisa melihat UKM ini nih cocok untuk minat saya, seperti itu. Iya, betul-betul sama sih. Dengan ini juga kan kita lebih memperlihatkan gitu. Iya, memperkenalkan juga. Ini loh RPI itu begini loh, sebagai inspirasi juga teman-teman. Kalau misalnya memang punya bakat, terus bingung nih mau kemana, nah disinilah kami sebagai wadahnya. Seperti itu. Anyway, thank you ya udah main-main di Pro2 Ghost to Campus. Semoga nanti sama-sama. Semoga nanti kedepannya bisa main lagi ke sini. Mungkin salah satu dari kalian ada yang tembus ke nasional mungkin. Amin. Nanti kedepannya bisa juara 1 atau berapa gitu bisa main lagi ke sini. Oke teman Pro2, mungkin sampai situ aja obrolan seru kita bareng teman-teman RPI UBT ya. Buat kamu yang dari tadi stay tune bareng aja di 107 FM atau aplikasi RRI Digital serta nonton di YouTube RRI Tarakan Official. Sekali lagi terima kasih dan udah saatnya kita pamit dari ruang dengar kamu teman Pro2. Sampai jumpa lagi di Pro2 Ghost to Campus hanya di Pro2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Bye. Teman Pro2, udah selesai nih keseruannya. See ya di Pro2 Ghost to Campus.